Halo adik-adik semuanya. Pada kali ini atau pada kesempatan kali ini, Kak Yani akan membahas terkait dengan materi yang ada di buku Pendidikan Pancasila kelas 6 SD di halaman 98 hingga selesai. Nah, langsung saja Kak Yani akan membacakan materi yang ada di sini. Disimak baik-baik ya adik-adik semuanya. Nah, ini ada sebuah gambar tarian daerah. Nah, kira-kira kalau gambarnya seperti ini tarian daerah mana? Ayo, ada yang bisa menebak? Berikut Kak Yani akan membacakannya terkait dengan materi ini. Nah, mari kita lihat dulu. Ini merupakan tarian Bali ya adik-adik, tarian Bali. Nah, ini gambar 5.2 tarian daerah Indonesia yang menarik wisatawan. Ternyata tarian ini berasal dari Indonesia yang menarik wisatawan. Nah, langsung saja Kak Yani akan membacanya. Harap adik-adik disimak dengan baik-baik. Selain budaya yang beragam, Indonesia juga memiliki penganut agama dan kepercayaan yang beragam. Setidaknya ada 6 agama yang resmi diakui oleh negara. Ada 6 yang diakui oleh negara. Yang pertama ada Islam, yang kedua selanjutnya ada Hindu, selanjutnya ada Buddha, ada Kristen, ada Katolik, dan Konghucu. Nah, inilah 6 agama yang diakui oleh negara. Negara Indonesia juga mengakui aliran kepercayaan. Bagaimana kalian melaksanakan ajaran agama kalian? Apakah kalian memiliki teman yang berbeda agama? Ayo adik-adik dijawab. Kalau memang ada, jawab iya. Kalau memang tidak ada, jawab tidak ada. Nah, di sini yang dimaksud dengan teman berbeda agama, ada yang agama Islam, ada yang agama Hindu, ada yang agama Kristen. Apakah adik-adik mempunyai teman yang berbeda agama? Itu yang maksudnya. Selanjutnya, keberagaman budaya, agama, dan kepercayaan sesungguhnya merupakan kekuatan dan keunggulan yang menjadi kekayaan Indonesia. Bagaimana sikap kalian jika ada keluarga, teman, atau tetangga yang berbeda budaya dan agama? Pernahkah kalian melihat atau membaca bagaimana perbedaan itu menjadi sarana persatuan, bukan permusuhan? Apa manfaat keberagaman budaya dan agama yang kalian rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, selanjutnya, bolehkah kalian berprasangka negatif terhadap budaya dan agama orang lain? Tidak boleh. Ini tidak boleh dilakukan dan tidak boleh kita berprasangka negatif terhadap budaya atau agama yang lain. Sikap berprasangka negatif sering disebut sebagai sikap stereotip. Bolehkah kalian bersikap etnosentrisme, yaitu merasa budaya dan agama sendiri adalah yang paling baik dan memandang rendah budaya dan agama orang lain? Adakah sikap yang lain yang harus dihindari dalam keberagaman budaya dan agama? Selanjutnya, untuk menghindari sikap negatif atas keberagaman, kalian harus memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan budaya ataupun agama yang ada di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, istilah toleransi dimaknai sebagai sikap toleran, yaitu sikap toleran itu ada menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian berupa pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya.
yang berbeda atau yang bertentangan dengan pendirian sendiri. Jika setiap warga memiliki sikap toleran, niscaya akan tercipta kehidupan yang damai serta saling menghargai dan menghormati. Nah, ini dia bentuk gambarnya keragaman pakaian adat dan agama di Indonesia. Nah, ini gambar 5.3. Keberagaman pakaian adat. Nah, ini merupakan pakaian adat yang dipakai oleh anak yang ada di gambar 5.3. Selanjutnya, memiliki sikap toleransi budaya tidak berarti melupakan budaya sendiri dan hanya mempelajari budaya orang lain. Demikian juga dalam toleransi agama. Kita tidak boleh mencampur adukan ajaran agama atau ikut beribadah dengan tata cara agama lain. Toleransi beragama dapat kalian lakukan dengan menghargai, dengan menghormati teman yang berbeda agama, dan membantu saat mereka membutuhkan. Nah, ingat ya adik-adik semuanya, toleransi dalam beragama itu dapat adik-adik lakukan ketika kita berteman saling menghormati yang berbeda agama. Dan saat teman kita yang berbeda agama itu lagi kesusahan, kita dapat membantu mereka ketika mereka membutuhkan bantuan. Selanjutnya, pemerintah Indonesia pun melakukan sikap toleransi atas agama dan budaya yang ada. Salah satu bentuk toleransi agama yang sering kalian rasakan adalah hari libur pada hari besar keagamaan tertentu. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Ini ada satu paragraf lagi, Kak Yani akan membacanya. Membiasakan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari berarti tidak boleh bersikap intoleransi, yaitu pilih kasih atau diskriminasi terhadap teman yang berbeda suku, budaya, dan agama. Salah satu upaya yang dilakukan agar bangsa Indonesia memiliki sikap toleransi yang baik adalah dengan membiasakan sikap tersebut di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan demikian, perbedaan budaya dan agama tidak akan menjadi suatu masalah. Sebaliknya, agama dan budaya yang beragam justru menjadi kekayaan bangsa yang memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Nah, ini adik-adik semuanya. Jadi intinya di sini agama dan budaya yang beragam justru nanti akan menjadi kekayaan bangsa yang memperkuat rasa kesatuan dan persatuan. Demikian yang dapat Kak Yani bahas terkait dengan materi pelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you on your watching. See you on the next video. Bye-bye.